Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idxchannel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus membaik sejauh ini? Sudahkah mulai mentas ke zona hijau atau masih tertahan dalam tren pelemahan? Sobat investor, di tengah tren positif yang tengah terjadi di bursa domestik tersebut, atensi publik juga masih tertuju pada perkembangan kondisi geopolitik global, di mana gagalnya upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Pakistan justru seolah menjadi game changer baru yang membuat peta kekuatan perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran jadi terus berkembang dan semakin kompleks. Ya, dalam pertemuan yang digagas dan dimediasi oleh Perdana Menteri serta Kepala Angkatan Darat Pakistan yaitu Shehbaz Sharif dan Jenderal Asim Munir, delegasi kedua pihak sama sekali tidak menemukan kata sepakat dan justru kembali bertukar siwar, di mana pihak Amerika mendesak Iran untuk segera membuka akses Selat Hormuz, serta menghentikan proyek pengayaan uraniumnya, setidaknya dalam 20 tahun ke depan. Tersinggung atas sikap Amerika yang dinilai tidak menunjukkan respek dan rasa hormat, pihak Iran yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa pertemuan di Islamabad tersebut diinisiasi atas semangat perundingan, sehingga masing-masing pihak tidak diperkenankan memberikan perintah secara arogan dan semena-mena terhadap pihak lainnya. Tak hanya itu, Araghchi juga menjawab permintaan pembukaan akses Selat Hormuz dengan sindiran yang ditujukan pada Amerika yang disebut pada dasarnya telah memiliki waktu dan kesempatan selama lebih dari 40 hari untuk membuka akses Selat Hormuz. Namun fakta menunjukkan bahwa pasukan dari negara yang mengaku adidaya tersebut terbukti tak mampu melakukannya, bahkan hanya untuk durasi 1 menit saja. Dengan kembali mentahnya upaya perdamaian yang coba digagas, delegasi masing-masing negara pun kembali pulang dari Islamabad dengan tangan hampa, di mana Presiden Amerika Donald Trump menyambutnya dengan penuh amarah dan seketika kembali melayangkan ancaman bakal melakukan blokade terhadap seluruh kapal yang bakal melintas di Selat Hormuz, dengan harapan dapat mencegah agar tidak ada satupun negara yang bersepakat dengan Iran terkait syarat-syarat yang telah ditetapkan, agar kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman dan tenang. Melalui pendekatan represif tersebut, Trump berharap dapat melemahkan bargaining position Iran sekaligus mengajak seluruh negara yang kapalnya akan melintas di Selat Hormuz untuk tidak tunduk pada klausul yang diminta pihak Iran. Atas dasar keinginan tersebut, Trump pun menyebut bakal tak pandang bulu dan akan memusnahkan setiap kapal yang mendekati blokade yang telah dibangun di Selat Hormuz, tak terkecuali pasukan militer Iran yang selama ini menguasai kawasan tersebut. Di lain pihak, tak hanya bagi Iran, ancaman pemusnahan juga ditujukan Trump pada seluruh kapal negara lain yang tak mengindahkan keberadaan blokade yang telah ia bangun lewat deretan armada kapal perangnya tersebut. Yang kemudian jadi masalah dan mungkin luput dari perhatian Trump adalah keberadaan Cina sebagai salah satu negara yang justru telah menjalin kesepakatan dengan pihak Iran agar kapal-kapalnya mendapat akses eksklusif untuk dapat melintasi Selat Hormuz. Karenanya, merespon atas ancaman pemusnahan yang dilakukan Trump, Menteri Pertahanan Cina Dong Jun mulai ikut angkat bicara dengan menegaskan bahwa kapal-kapal milik Cina sejenis telah secara rutin keluar masuk di perairan Selat Hormuz dengan dilindungi oleh perjanjian perdagangan dan energi yang telah disepakati oleh pemerintah Cina dan Iran. Karenanya, Jun pun memastikan bahwa dalam posisi ini pihak Cina berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi kesepakatan tersebut dan berharap agar pihak-pihak lain tak terkecuali Amerika tidak ikut campur, apalagi mengganggu kerjasama yang telah terjalin antara Cina dan Iran tersebut. Jun pun menegaskan bahwa Cina mengakui dan mendukung penuh posisi Iran sebagai penguasa sekaligus pengendali Selat Hormuz, yang saat ini terbuka luas untuk kapal-kapal milik Cina yang ingin melintas, sehingga tidak mungkin bagi Cina untuk mengubah sikap politiknya tersebut.
dalam kondisi apapun. Praktis dengan adanya positioning yang ditegaskan oleh Jun tersebut sesuai dengan prediksi banyak pihak, Cina pada akhirnya secara resmi telah melibatkan diri dalam konfrontasi Amerika dan Israel melawan Iran. Sementara di pihak Iran, pasca gagal totalnya upaya perdamaian yang digagas dalam pertemuan di Islamabad, mendorong Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk melakukan sambungan telepon secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sambungan telepon tersebut, Putin menyatakan kesiapannya untuk menjadi penengah dalam upaya perdamaian lanjutan yang kembali bakal diinisiasi dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resminya, Putin mengaku siap memfasilitasi pencarian opsi penyelesaian politik dan juga diplomatik antara pihak Iran dan Amerika dengan pendekatan yang adil dan solutif bagi seluruh pihak. Bagi Putin, langkah perdamaian tersebut sangat penting untuk diupayakan oleh seluruh pihak demi menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Dalam posisi tersebut, Putin pun kembali melontarkan sindiran bagi Amerika dengan menyebut bahwa kondisi dunia saat ini memang menunjukkan fenomena yang kontraproduktif, di mana ada satu dua pihak yang merasa paling bisa dan berhak untuk mengatur dunia dengan sebuah tatanan yang dipaksakan untuk kepentingan mereka sendiri dan lalu dengan sengaja dipaksa kepada negara-negara lain. Etos dan pendekatan yang demikian menurut Putin sangat naif dan tidak sepantasnya dipertahankan dalam pergaulan internasional karena bakal mengancam kondisi perdamaian yang selama ini telah terjaga dengan sangat baik. Praktis dengan kesiapan Putin untuk bertindak sebagai penengah, hal ini tentu juga menjadi manuver terbaru yang menegaskan bakal segera terlibatnya Rusia dalam pusaran konfrontasi antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Jika sudah begini, publik dunia pun seolah deg-degan secara berjamaah sambil tak henti mencermati perkembangan terkini dengan telah berdirinya Cina dan Rusia di pintu gerbang peperangan. Jadi Sobat Investor, bagaimana perkembangan selanjutnya menurut Anda? Apa dampak dari pemetaan perang semakin kompleks ini terhadap industri pasar modal dan dunia investasi? Baik di level lokal, regional, hingga ke taraf internasional. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.